kita jadi keluar bahasa ya, terms baru, bahasa Inggris yang Agak kacau memalukan balau. ya, Oh, itu baru satu, Budi nih, tenang. Ada beberapa Masih kata-kata rame. unik lain, masih rame. Sekitar Oke. ada 59. Nanti kita buat kamus kayak Mbak Debbie Sahertian yang dulu ya. Jangan dulu. Yang zaman dulu, oke. Pak Ade, terima kasih banyak. Terima kasih suara.com. Sekarang aku menuju ke jpnn.com, ada Mas Dedi. Untuk Kobi, Bapak Fabian, bagaimana penerapan protokol kesehatan untuk X Factor kali ini? Apalagi para peserta akan tinggal lama di karantina, dan bisa diceritakan secara konsep produksi dari judges yang ini. Nah, tapi saya cuma kasih prolog aja bahwa ini negara yang pertama kali X Factor-nya dengan 5 juri. Pertama untuk menggolkan itu aja agak PR sih ya Mas Fabian ya. Sakti ya, Pak? Ada-ada aja mintanya, tapi oke ternyata. Karena komponennya udah sangat komplit sih. Kalau 4 itu kayaknya nggak ada Mas Anang, kayaknya nggak asik, nggak ada Unge nggak asik, nggak ada Boril nggak asik, nggak ada Judika, kayaknya harus paketnya 5 gitu. Jadi kita kan melihat, dan apa ya, lebih enak juga nanti dalam segi voting ada Ya. 5 orang ya, Bor. Kalau gue sebagai junior sendiri juga ngerasain bahwa ternyata 5 itu bisa lebih oke ya buat keputusan gitu daripada 4 ternyata. Jadi memang pertama bobotnya di situ, dan juga ya seperti yang Boril bilang ya, lebih membantu dalam segi pada saat voting. Thank you, Kobi. Sekarang aku menuju ke, thank you juga Pak De penjelasannya, menuju ke Mas Sahal dari kapanlagi.com untuk juri kita. Kriteria penyanyi yang diharapkan dari X Factor itu seperti apa? Terus ada kiat khusus nggak buat para peserta biar bisa terus lolos sampai ke babak selanjutnya? Boril dulu boleh mungkin. Nah, coba nih lama nggak nih? Kriteria apa? Lama nggak nih? Ini lama nggak nih? Enggak lah. Gue sering bilang kok, kalau gue tuh paling seneng sama nomor 1 tuh karakter. Karena kalau nyanyi itu, ya pasti kalau dia nggak bisa nyanyi udah nggak lolos dari awal ya. Jadi kayak karakternya itu yang paling penting. Sekuat apa. Terus karena ini X Factor, ada banyak hal lain yang nggak bisa nggak bisa dijabarkan gitu. Kita cuma bisa lihat itu dengan ilmu yang udah pernah kita raih selama berapa puluh tahun di dunia ini gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ini punya X Factor, oh itu punya X Factor. Jadi selain karakter, X Factor-nya tadi yang dicari, terus apa yang bisa kita bagi ke mereka gitu ya. Kalau gue sih pribadi ya, kalau gue ngeliat semuanya malah ini kelihatannya bersaing, tapi sebenarnya enggak, itu mereka pura-pura, mereka saling bantu semuanya. Saling bantu, karena itu tadi gue bilang bisa ada 10 nyanyi yang bagus itu karena sensor dari masing-masing ini yang berbeda, bisa kejaring kayak gitu, saling bantu sebenarnya. Jadi kayaknya apa yang kita akan bagi, kayaknya seluruh ilmu kita bagi ntar ke mereka. Bi, gue mau kasih catatan sedikit ya tadi ya. Aku tuh ngikutin penjurian, dan aku paham kenapa Boril tuh takes time. Karena dia tuh selalu memikirkan, bisa gue betulin nggak? Gue punya solusinya nggak? Bisa Bener nggak, diapain Boril? nggak ini? Gitu, ya nggak? Kalau gue punya solusinya, baru walaupun ini nggak sempurna ya Boril ya? Ya kan? Walaupun nggak sempurna, kalau dia punya solusinya, bisa jelasin. Bisa dicoba nih gitu. Dia sebenarnya tepatnya bukan mentor, dia montir. Karena mau benerin, karena dia mau benerin. Ya, bahkan juga ada helm kontestan mau dibenerin sama Oh Boril. iya, mau dibikinin, mau dibikinin. Gini, ini bagusnya pakai bahannya apa ya? Ini bulat apa bukan gitu ya? Karena gue tahu dia punya masalah sama monitoring kan. Dan ternyata kan bener kan, dia akhirnya agak susah ngedengar suaranya sendiri, jadi agak false sedikit gitu. Makanya gue bilang ini harusnya tuh agak jaring-jaring sedikit bahannya. Jadi sepanjang kita lagi mikirin mau ngomong apa sama anak ini, dia lagi mikirin gimana cara bikin helm itu gitu loh. Ke bengkel ya, Jadi Boril. dia sendirian gitu, lagi mikir-mikir sendiri. Oke, karena Mungkin kalau Ariel memang indigo ya. kayaknya sih iya dia, Bubu. Kita menuju ke perwakilan dari juri mentor yang wanita. Unge dulu deh. Unge, Ya, the whole package versi Unge itu seperti apa sih? the whole package itu kalau buat aku balik lagi sebenarnya sama ya sama Ariel. Kita nyarinya kan pasti, kalau aku ya, aku personally aku carinya karakternya mesti kuat. Tuh karakternya mesti sesuai. Jadi look dari luar itu sesuai dengan dirinya. Itu buat aku penting gitu. Jadi bukan look dari luar harus bagus menurut standar orang, tapi menurut kesesuaian dengan lagu yang dinyanyikan, karakter orangnya seperti apa. Terus pulling apa enggak? Kalau aku sama Mas Anang gini, pulling ya Mas? Ini pulling ya, pulling. Oke, pulling gitu. Maksudnya karena kan ada daya tarik tertentu untuk berada di panggung tuh, kita mesti punya daya tarik.
itu penting banget untuk dan itu buat berarti mereka harus punya confidence, ya kan? Confidence itu juga penting. Jadi kalau Ariel tadi mungkin pengen tahu cara ngebenerinnya seperti apa. Kalau aku lebih kayak pengen jadi mirrornya mereka untuk mereka bisa lebih kenal diri mereka sendiri. Jadi mereka tahu apa yang bagus dari mereka bisa explore lagi gitu. Thank you Unge, dan ini juga sebenarnya pertanyaannya dari aku tadi sama dengan yang diberikan oleh Mbak Tuti dari celebrities.id. Mbak Tuti sudah dijawab ya oleh Ariel dan juga Unge ya. Sekarang kalau ngomongin soal tanpa batasan usia. Mas Anang masih Ih, padahal kan aku cuma gini loh Unge. Emang udah ketebak? ketebak Udah ketebak? Dari arahnya sih Dari arah? kelihatan. Tapi kan dari cuma tanpa kritik- batasan usia. Iya, dari situ dulu ya. Oke, kita tanya ke Budi nih. Oh enggak ya, itu Mas Anang banget tuh. Gak konsisten. Mas Anang. Tapi udah ketularan Mas Anang. Punten banget Ya, Mas Anang. Ini kan ajang tidak ada batasan usia nih. Kontestan yang ikut paling tua tahun ini usia berapa yang seingatnya Mas Anang aja ya. Sama tanggapan Mas Anang terkait usia pengaruhi performa dalam bermusik itu gimana Mas? Usia seseorang. Iya. Kalau ngomong yang paling berumur kemarin hampir kepala 60 ya, kepala 60 60 ya ada. Terus apakah usia itu mempengaruhi berkarya? Sebetulnya dalam pengkaryaan ya dalam semakin berumur dia semakin matang dalam berkarya. Tapi kalau ngomong ini di atas panggung memang pengaruhnya sama suara. Kalau semakin umur pastinya dia udah mengalami penurunan. Itu udah pasti. Kayak aku dulu dengan 5 tahun lalu dengan sekarang nyanyi lagu yang Jodoko harus diturunin 1, nggak bisa lagi. Yang kemarin nggak mampu, memang turun pasti. Tetapi di dalam kreativitas inilah yang kadang-kadang memang mengalami perbedaan. Makanya kemarin ada yang berumur tapi dia cukup kreatif bagaimana mengakalin kekurangan yang dia punyai. Nah inilah X Factor. Inilah kenapa ajang ini sangat unik dan harus dipertahankan. Karena ini ujiannya cukup kompleks. Bagaimana dia nggak hanya pintar bernyanyi. Karena orang bernyanyi tadi, semua orang suaranya enak loh ya. Malah aku bilang sendiri suaraku nggak enak. Tapi karena bagaimana kita mengolah, di X Factor inilah mereka bisa mengeluarkan segala jurus. Karena ya aku terus terang bekerja sama dengan juri-juri yang lain. Ini memang pengalaman perjalanan berkarirnya. Mereka orang yang mencatat dan mempelajari perjalanan karir dengan baik. Jadi pada saat dia bertemu dengan calon-calon penyanyi baru ini, dia bisa memberikan alasan dari 5-5-nya, kita bisa memberikan hal yang berbeda untuk menjadi dia pulang bawa sesuatu, bahwa 5 Juli ngomong beda semuanya tentang sesuatu hal yang aku harus bawa, aku harus perbaikin, aku harus. Jadi inilah X Factor, makanya aku berharap bahwa X Factor bisa dipertahankan terus karena buat aku ini cukup menjanjikan. Sudah ada kontestan yang diincar untuk menjadi teman duet selanjutnya? Sudah, saya sudah bicara sama Asanti bahwa mungkin nanti di duet yang selanjutnya saya mungkin. Jodoh bukan jodohku ya, tapi jodohnya. Jodohnya. Bahkan ada yang nyanyi lagu Anangku Anangmu. Ini ada pertanyaan buat Abang sama Teocha. Teocha sama Anang, Abang Judi kan udah sering nih menjadi juri ajang-ajang pencarian bakat. Yang spesial kembali dipercaya untuk menjadi juri bahkan mentor di X Factor apa? Pertanyaannya masih dari Mbak Tuti celebrities.id. Cak. Ya, Bubu dulu. Biar gue tinggal jawab idem. Kenapa dipercaya gitu? Dan spesialnya gimana sih Oh, Bubu? spesialnya. Ya, aku senang aja sih sebetulnya. Simpelnya adalah aku senang berbagi ilmu yang aku miliki dan pengalaman-pengalaman, tapi bukan berarti juga aku lebih hebat dari peserta sebetulnya kalau menurut aku gitu, karena ya seperti tadi kita bilang banyak yang kemampuan nyanyinya jauh lebih baik dari kita, tapi mungkin pengalaman karena kita lahir lebih awal jadi pengalaman kita pasti punya lebih banyak gitu. Dan kita juga bukan cuman mereka belajar dari kita, tapi justru kita juga menerima banyak energi positif dari peserta-peserta yang bikin kayak wow, ini lagu ini gak kepikiran ya sama aku bisa dibikin begini, wah hebat banget gitu. Jadi saling tukar inilah sebetulnya, saling tukar ilmu gitu. Dan ya pengennya aku cuman pengen lihat penyanyi-penyanyi Indonesia ini hebat-hebat banget nantinya, dan aku bisa jadi bagian dari perjalanan karir mereka. Jadi ya ada ingin ketika aku nanti suatu hari nanti udah gak nyanyi lagi pun, misalnya kayak dulu tuh yang
bilang yes sama aku dan bikin aku semangat untuk berkarya itu Rosa loh gitu. Aku pengen banget ada aku jadi bermanfaat buat banyak orang. Tapi ingat yang bilang kamu yes itu Anang loh. Oh ya. Yang bilang kamu Kalau no dibilang no itu demi masa depannya Demi orang masa itu. depan. Kalau Mas Gitu. Anang ya. Aku selalu memberikan yang terbaik. Menurutmu bukan menurutnya. Makasih Bubu. Abang. Ya. Iya, tapi betul yang Ocha bilang. Aku dulu kan karena aku kontestan, jadi aku ingat banget beberapa juri yang ngomong sama aku dulu kayak Mbak Titi dulu ngomong, bagaimana dari tubuh sekecil ini bisa keluar suara sebesar ini. Terus kalau lu nyanyi rock jangan di rock-rockin dong. Jadi nggak sepenuhnya sebenarnya hal-hal yang dikritik kita di panggung itu akan membuat mereka lemah. Bahkan mungkin itu yang mereka butuhkan untuk bisa lebih terbang tinggi seperti maunya mereka gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita kritik kesannya kita nggak suka. Padahal yang membentuk itu, dan itu saya buktikan dari waktu ikut Indonesian Dialami, Idol, dialami. Dan makanya sekarang lihat peserta dengan cara bernyanyi yang berbeda, color yang berbeda. Aku sebenarnya lebih pengen sharing aja supaya mereka tuh bisa keluar dari hal-hal yang menakutkan di panggung itu dan mereka bisa mengeluarkan sisi yang maksimal itu aja. Thank you Abang, dan juga terima kasih untuk semua judges dan juga narasumber kita. Untuk teman-teman fotografer, standby di depan, tetap jaga jarak. Dan aku persilakan semua narasumber kita untuk bisa berdiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan Expelas, aku ingatkan jangan lupa 13 dan 14 bulan ini tayang perdana episode X Factor Indonesia audisi ya. Jadi jangan lupa jam 6 sore hanya di RCTI. Kasih tahu ke semua teman-temannya ya kalau X Factor Indonesia sudah kembali lagi sekarang dengan 5 judges kita yang luar biasa, dan pastinya kontestan-kontestan yang bahkan bikin para judges kita tuh minder karena kualitasnya tuh waduh keren banget, luar biasa semua ya. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua Expelas yang menyaksikan kita dari tadi secara live streaming. Terima kasih banyak. Mohon supportnya, jangan lupa untuk juga follow account social media kita official X Factor ID official ya. Di situ bisa teman-teman semua lihat update-nya seperti apa dan juga bagaimana perkembangannya, atau mungkin kontestannya adalah sahabat kamu, keluarga kamu, dikepoin terus di sana semuanya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan press conference X Factor Indonesia season ketiga ini yang dipersembahkan oleh Lazada dan didukung oleh Indomie dan juga Video. Robby Purba pamitan, terima kasih banyak. Sampai jumpa tanggal 13 dan juga 14 di episode perdana X Factor Indonesia.